warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kerja pada PPG Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Saharayuni, SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025, LPTK Universitas Sultan Narisia Lok Semawe dengan NIM 2025610209 pada hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 13 Muara II kelas 3 dengan materi berbakti kepada orang tua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semangat. Semangat? Semangat. Sudah mandi tadi sayang? Sudah. Oke, tentunya pagi ini udah bugar semuanya ya kan? Ya. Untuk keberkahan belajar kita hari ini, mari sejenak kita baca doa dulu. Coba ketua kelasnya mimpin doa. Ayo mulai sayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Syakwina, Alisa. Alisa, sama lagi? Wih. Satu lagi, Queen. Berarti ada 2 orang yang nggak hadir ya? Oke, yang lain semua sehat? Semoga yang sakit untuk kawan kita kita doakan cepat sembuh. Oke ya. Baiklah, hari ini kita masuk kembali dalam bertemu lagi dengan ibu dalam pelajaran pagi dengan tema Berbakti pada orang tua. kemarin kita sudah belajar dengan materi apa sayang? Ada yang tahu? Materi apa kemarin? Coba kemarin? Iya. Yang materi kemarin? Sifat yang wajib. Iya, kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Salah satunya sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu wujud, yang artinya ada Allah Ta'ala. Mustahil tiada. Itulah materi kita yang kemarin. Syukur alhamdulillah anak-anak ibu masih mengingat dengan materi kemarin. Hari ini kita akan bertemu lagi dengan ibu. Sifat-sifat terpuji juga, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Anak, di sini perilaku terpuji adalah kepribadian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian
Tidak main-main. Untuk berbakti kepada orang tua itu tidak main-main. Itu langsung datangnya dari Allah. Perintahnya langsung dari Allah. Kemudian menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua. Banyak hal ya, banyak hal cara kita dalam menunjukkan berbakti kepada orang tua. Kemudian menjelaskan pengertian dan cara berbakti kepada kedua orang tua. Oke, selanjutnya di sini ada sepenggal cerita. Ayah dan ibu adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Kedua orang itu dua-duanya berjasa kepada kita. Tidak hanya ibu, tidak hanya ayah. Itu keduanya sama-sama berjasa kepada kita. Ibu kita telah mengandung selama 9 bulan, menyusui, menjaga. Kemudian apa? Gimana lagi? Iya, dan memasak untuk kita. Kemudian ayah juga sudah berkeringat, mengeluarkan tenaga mencari nafkah untuk kita. Hingga kita sudah besar seperti itu. Ada duit beli baju, pergi ke sekolah ada duit beli buku, adik kasih jajan. Iya, beli tas. Itu semuanya adalah jasa dari kedua orang tua kita. Ayah juga sudah berkeringat, mengeluarkan tenaga mencari nafkah untuk kita. Hingga kita sudah besar seperti itu. Ada duit beli baju, pergi ke sekolah ada duit beli buku, adik kasih jajan. Iya, beli tas. Itu semuanya adalah jasa dari kedua orang tua kita. Oke, selanjutnya di sini pengertian daripada berbakti kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang. Ada anak-anak ibu semuanya selalu menunjukkan sikap sayang kepada orang tua. Kemudian patuh dan taat kepada kedua orang tua. Kemudian dalam Islam kita mengenalnya dengan birrul walidain. Dalam Islam berbakti kepada orang tua itu dikenal dengan birrul walidain. Birrul walidain. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapatkan perlakuan yang istimewa. Seperti yang ibu katakan tadi. Orang tua itu sudah memperlakukan kita sangat istimewa. Sudah selayaknya juga anak-anak ibu memperlakukan orang tuanya juga dengan istimewa. Sampai sini paham saya? Paham? Paham. Kemudian kedua orang tua kita telah menyayangi kita dengan ikhlas. Orang tua kita bukan main-main dalam mencintai kita, dalam menyayangi kita. Mereka sangat ikhlas, tidak mengharapkan ketika anaknya sudah dewasa nanti. Oh, saya ini contohnya orang tua. Saya menyayangi anak saya biar mereka bisa balas budi kepada kita, kepada kami. Tidak ada orang tua gitu. Orang tua sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita itu dengan tulus ikhlas. Mereka melihat kita bahagia saja sudah cukup. Tanpa kita beri pun kepada mereka, mereka sudah bahagia. Tapi bagaimana dengan sikap kita? Kalau kita sudah besar nanti, gantikanlah mereka dengan kasih sayang. Ya, merawatnya dengan baik. Jangan kita suruh bekerja lagi orang tua kita. Karena sekarang saatnya mereka untuk istirahat. Tugas mereka kita bebankan ya. Oke. Dengan baik ya.
hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sopang sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan soleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, Ibu mempunyai satu permintaan. Iya, Bu. Katakan saja, permintaan apa yang harus aku penuhi? Ibu sudah tua, Nak. Mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika, ia pun mencari cara agar bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam di dalam hati. Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh? Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Tetapi Uwais memiliki ide untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat agar ia bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Oh iya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sapi itu untuk melatih kekuatan ototku, Ucapnya. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong anak sapi ke atas bukit. Hei, Uwais, apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertingkah seperti orang aneh. Meskipun diolok-olok oleh para tetangganya, Uwais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais berkata pada ibunya, Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu untuk sampai ke sana. Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup untuk menggendong ibu sampai ke Mekah? Iya, Bu. Marilah, naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Antarkanlah ia ke surgamu. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Uwais menjawab, Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawa aku ke surga.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika, penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya, dan bulatan tersebut menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, bahkan para malaikat-malaikat di langit pun mengenal Uwais. Sejenak kita melakukan ice breaking biar ini lagi kita biar fresh lagi ya. Ayo, mataku fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Semangat. Semangat. Bukan kembali. Sudah. Sudah. Yuk sekarang kita akan melakukan tes. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian untuk melakukan kerja kelompok, ya. Ini untuk kelompok ini. Ya. Sebelum melakukan tugas, coba perhatikan dulu nama kelas itu diperhatikan. Mohon kerjasama semua anggota kelompok untuk bekerja sama, ya. Mohon kelompoknya untuk bekerja sama. Selamat bekerja ya sayang. Sayang. Ya. Dan semangat ya kerjasamanya.
Ya, birrul walidain itu adalah istilah dalam Islam berbakti kepada kedua orang tua. Wah. Kasih semangat untuk kelompok 1, kawan kita. Ya, silakan kembali ke kursinya. Maju untuk kelompok 2. Maju semuanya. Dah, maju. Kelompok 2. Yang menjadi ketua kelompok ini adalah Albi. Oke, perhatikan kawan kita ya. Sebutkan salah satu kewajiban anak kepada orang tua. Yang masih hidup. Merawat dan memenuhi kebutuhan mereka dengan penuh kasih sayang. Nah, ini pendapat dari kawan kita. Bagaimana kewajiban anak yang berbakti kepada orang tuanya yang masih hidup, yaitu merawat, memenuhi kebutuhan mereka dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang itu sangat penting karena dari kasih sayang itu akan terpenuhi segala-galanya. Tepuk tangan untuk kawan kita yang sudah memberikan tadi. Tadi sudah kita belajar tentang hikmah, ciri-ciri, apa yang harus kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua, dan kemudian kita sudah melakukan kerja kelompok. Sekarang ibu mau tes anak-anak ibu dengan soal masing-masing dikerjakan berorang ya. Oke, masih semangat? Sudah rapi, kondisikan sekali lagi tempat duduknya agar kita semangat dalam belajar. Oke? Ya, kasih coba. Ini berapa lagi? Bu, lebih bu. Oh ya. Pas ya? Sebelum menjawab soal-soal, perhatikan dulu. Tulis namanya dulu di atas. Jangan nanti capek-capek buat. Apa Pak? Bu, tulis nama di atas. Oh iya, boleh. Tulis namanya di atas. Tulis nama. Nama panggilan bu. Nama lengkap. Nama seperti di absen ya. Ya. Hah? Ya. Ya. Nanti ibu nggak tahu nama-nama anak ibu ini punya siapa. Udah dikerjakan, dapat nilai, nanti nggak tahu ibu namanya. Untuk menimba ilmunya. Demikianlah pelajaran kita hari ini dengan tema sifat-sifat terpuji, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Di situ tadi ada hikmahnya, ada ciri-ciri anak berbakti, ada manfaatnya, dan yang paling penting yang kita dapat hari ini adalah ridhanya Allah ada pada ridhanya orang tua. Apabila kita mencari surga itu sangat mudah dengan berbakti kepada orang tua, karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya, yaitu sifat terpuji terhadap guru. Nanti di selanjutnya
kita akan mempelajari tentang sifat terpuji kepada guru. Itu guru juga orang tua kita kan? di sekolah. Iya, orang tua kedua kita